Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini aku mau menjelaskan dan juga sharing bagaimana kita menganalisis suatu data dari analisis thermal dengan metode TGA dan juga DTA. Dimana untuk analisis thermal sendiri yaitu merupakan teknik analisis yang mempelajari perubahan sifat bahan sebagai fungsi dari perubahan suhu, dimana sini itu diketahui ya untuk suhunya ini sekitar segini gitu ya. Kemudian untuk masanya masih satuan miligram dan juga masa awalnya 8,7624. Untuk menentukan nilai dari persentase massa, dimana kita membagi massa ini kita bagi dengan masa awalnya, kemudian kita kunci agar nilainya itu tetap, kita kali dengan 100 karena satuan ini persen ya dalam bentuk persentase. Setelah itu kita klik saja 2 kali agar nilai pada kolom selanjutnya keluar gitu. Setelah kita mendapatkan nilai dari persentase massa, langkah selanjutnya kita akan membuat kurva TGA dan juga DTA-nya. Untuk itu kita buka saja origin. Di sini kita berikan untuk koordinat X ini temperatur dalam satuannya derajat Celcius. Kemudian untuk sumbu Y-nya ini berarti massa, satuannya persen. Kita blok nilai dari temperatur pada masing-masing itu nanti kita masukkan ke dalam sini. Maaf salah. Nah, untuk nilai persentase massanya juga kita blok. Kita rapihkan. Nah, setelah kita pindahkan untuk nilai temperatur dan juga masanya, selanjutnya kita akan memplotkan ke dalam kurva. Kita pilih saja plot, ini aja deh. Nah, untuk sumbu X ini temperatur dan juga sumbu Y nya ini massa. Nanti akan muncul kurvanya seperti ini gitu ya. Ini kita ubah dulu, berarti namanya kurva TGA. Setelah kita mendapatkan kurva TGA nya, dimana untuk kurva TGA ini kan dia merupakan perubahan massa sebagai fungsi suhu, atau dimana dia tuh akan terjadi suatu dekomposisi material. Untuk menentukan dekomposisi atau thermal event-nya ini, kita membutuhkan suatu kurva DTA-nya, dimana kalau menentukan analisis thermal event ini tuh kita tidak dapat menentukan dekomposisinya gitu ya, karena di sini tuh banyak sekali suatu dekomposisinya. Jadi untuk lebih jelasnya akan terlihat di dalam kurva DTA-nya itu. Jadi langkah selanjutnya kita akan membuat kurva DTA, di mana untuk kurva DTA ini kita akan mencari nilai derivatif, di mana untuk nilai derivatifnya ini kita blok dulu nilai temperatur dan juga persentase massa. Kita pilih analisis, kemudian kita pilih matematik, kemudian di sini ada differentiate, kita pilih open dialog, kemudian klik OK. Nah, setelah keluar nilai derivatifnya, kita beri satuannya terlebih dahulu. Untuk satuannya itu persen dibagi per derajat Celcius ya. Nah, setelah kita mendapatkan nilai derivatif, satu derivatifnya itu kita plotkan kembali untuk melihat bagaimana bentuk dari kurva DTA-nya. Di sini bisa diubah terlebih dahulu gitu ya. Ini berarti kurva DTA. Terlihat ya bahwa untuk kurva DTA ini dia tuh belum terlihat halus gitu, jadi masih agak terlihatnya tuh masih agak terlihat kasar. Oleh karena itu kita perhaluskan terlebih dahulu dengan cara analisis, kemudian sinyal processing, kita pilih smooth, open dialog. Nah, di sini tuh kita pilih metodenya itu adjacent averaging, kemudian klik OK. Akan terlihat di sini tuh yang berwarna merah berarti dia si nilai derivatifnya sudah diperhalus ya. Jadi kalau sudah diperhalus gambarnya akan seperti ini. Nah, ini untuk nilainya kita ubah terlebih dahulu. Ini berarti derivatif satuannya masih sama, bisa dihapus. Untuk memperlihat atau memperjelas nilai dari si derivatif ini, kita blok, kemudian kita plotkan. Nah, ini dia kurvanya. Ini kita berikan keterangan berarti kurva DTA.
Nah, ini kurva DTA yang telah kita perhalus sebelumnya. Berarti kita sudah mendapatkan dua kurva gitu ya, kurva dari TGA dan juga nih kurva dari DTA nya. Langkah selanjutnya kita akan menentukan atau mencari dari thermal eventnya, dimana untuk thermal event sendiri kita akan menggabungkan dari kurva TGA dan juga DTA nya itu menjadi satu bagian gitu ya, dengan cara ini bisa dengan cara blok sumbu X ini dari temperatur, massa dan juga derivatif yang telah diperhalus. Kemudian pilih kurva yang ada di bawah ini, kita pilih W. Nah, nanti akan muncul kurvanya seperti ini. Sini kita ubah keterangannya, untuk kurva yang berwarna hitam berarti TGA, dan kurva berwarna biru itu berarti TGA. Karena size-nya itu terlalu besar, jadi kita ubah terlebih dahulu size-nya, kita ubah ke 2. Kemudian ini juga kita ubah size-nya agak lama, kita ubah ke 2. Lainnya juga garisnya kita ubah, si ukuran width-nya ini 2 ya. Nah, kemudian untuk scale pada masing-masing sebelah kiri dan sebelah kanannya kita ubah. Kalau ini berarti dari 0, horizontalnya juga dari 0, sebelah kanannya juga sama, kita ubah scale-nya tapi horizontalnya saja gitu, berarti ini 1010. Setelah itu kita akan mencari thermal event-nya atau nilai dari suatu dekomposisi material dengan cara kita zoom saja si kurvanya ini biar terlihat jelas gitu ya, dia terjadi suatu penurunannya itu ada di sekitar mana. Dengan cara kita pilih saja yang garis ini, kita tandain yaitu terjadi penurunannya ada di sini berarti ya. Di sini. Dengan cara mengklik shift kemudian kita tarik ke kanan. Setelah itu langkah selanjutnya, ini baru dekomposisi yang pertama. Untuk dekomposisi yang kedua, setelah terjadi penurunan dia akan terjadi kenaikan puncak, dimana di sini terjadi dekomposisi ya, di sekitar sini. Nah, selanjutnya untuk dekomposisi yang ketiga, setelah dia terjadi kenaikan, nah di sini berarti ya, kenaikan puncaknya berarti di sekitar sini. Kemudian sini, terus ya, tambah kasih yang terakhir. Terus di sini juga yang terakhir berarti ada di sini, di bawah sini. Nah, setelah itu kita ubah warnanya agar kita bisa membedakan mana dia akan terjadi suatu dekomposisi. Kita ubah warnanya menjadi warna merah setelah itu. Nah, kemudian untuk nilainya kita akan menggunakan screen reader. Kita akan tentukan nilainya itu berarti sepertinya saya salah memasukkan nilainya, maaf, terusnya itu pakai yang ke 1. Nah, di screen readernya, nah ini di sini berarti dia ada di 100,2. Kita klik, kita ketik terjadi dekomposisi di persen 100,02. Kemudian selanjutnya jadi 93,2. Ini kita klik teks 93,2%. Terlalu besar, bisa dikecilin ya. Kemudian selanjutnya sama gitu ya, kita tentuin 81,3.
81,3%. Kemudian selanjutnya juga sama, kita screen reader 75. Di mana? 75,23. 75,23. Benar ya tadi 75,23. 74. 75,23. Kemudian ini juga sama, kita screen reader. Kenapa nggak muncul ya? Screen reader kenapa tidak muncul? Coba diulang. Oh, ini di sini. Nah, di berapa ini? 69,4. 69,4%. Kemudian bawahnya (2,87). Di sini 2,87%. Nah, ini bisa kita rapihkan terlebih dahulu. Kita geser ke sini. Ininya di kalau sudah, selanjutnya kita akan menghitung thermal eventnya, dimana untuk thermal event ini dia tuh ada berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, dimana untuk thermal event ini dia bersifat endotherm gitu ya. Si puncaknya ini dia agak menurun gitu, bukan naik. Karena itu kita screen reader lagi nilai dari masing-masing ini dengan cara kita kurangin saja. Jadi untuk 102, maaf bukan screen reader, kita akan butuhkan sebuah kalkulator. Nah, itu 100,02 dikurangin dengan 93,2 didapatkan berarti untuk nilai dekomposisi pertama ini 6,8% ya, 6,82%. Nah, kemudian selanjutnya juga akan kita kurangin, berarti ini 93,2 dikurangin dengan 11,9%. Kemudian selanjutnya juga 75,23 dikurangin 5,83. Itu di sini gimana ya? Di sini 5,83%. Nah, kemudian sama 23, berarti 75,23 dikurang 69,45, 5,83 juga sama. Apa yang tadi sama ya? 5,83%.
kayaknya tadi salah ya. Yang untuk nilai 81,3 ini kurangin 75,23. Oh, 6,07. 6,07. Kemudian yang akhir di 69,4. Maaf, 69,4 terakhir ya kasih aja. dikurangin dengan 2,87, sekitar 66,53. 66,53 persen. Kemudian karena di sini kan berarti terjadi thermal event itu berarti 5 ya, ada 5. Kita tandain dulu dengan cara kita berikan panah gitu agar terlihat lebih jelas. Ini di sini, kemudian ini di sini. Sini juga sama. Setelah kita mendapatkan thermal event dan juga kurva dari TGA dan juga DTA nya, untuk itu kita save kurva ini ke dalam suatu formatnya, itu berarti JPG kalau nggak PNG berarti ya, dengan cara file, kemudian pilih export grafik, open dialog. Ini memang agak lama, kemudian kita pilih ekspornya ini yang spesifik karena yang baru-baru ini gitu ya, jadi nggak semuanya kita save. Kemudian untuk image type-nya ini dalam bentuk PNG bisa, JPG juga bisa, tapi sini aku pilih yang PNG. Kemudian file name-nya ini berarti TGA DTA kurva, TGA DTA. Ini kita klik preview. Emang agak lama, kita tunggu saja. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, seperti inilah ya. Kita klik OK. Kalau sudah save berarti dia tandanya akan seperti ini. Kemudian kita cari dokumen tadi, berarti di save nya tuh ada di sekitar sini, Cinelab 85 besar filenya. Nah, ini dia akan berbentuk, filenya itu dalam bentuk gambar gitu ya di sini. Oke, cukup sekian dari pemaparan dari saya mengenai pembuatan atau menentukan thermal event dan juga cara pembuatan kurva TGA dan juga DTA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.